Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, DPR diagendakan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan jabatan Ludwig F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Aziz Samsudin yang sedang diproses hukum di KPK. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Putri Lukman yang berada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Putri, bagaimana agenda dan prosesi pelantikan pergantian Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar dalam rapat paripurna hari ini? Iya, Eva, selamat siang. Mulai atau per hari ini kursi pimpinan DPR sudah kembali lengkap. Karena per hari ini tadi Ludwig M. Paulus yang merupakan kader Partai Golkar sudah disetujui dalam rapat paripurna untuk menggantikan posisi Aziz Samsudin yang tersandung dalam kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Ludwig Paulus tadi disetujui dalam rapat paripurna menggantikan posisi Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Tadi kami melihat bagaimana prosesi dari pergantian antar waktu untuk nama Ludwig Paulus ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Di awal tadi Puan Maharani menanyakan kepada seluruh partai politik ataupun anggota DPR RI terkait dengan surat pemberhentian yang sudah disampaikan oleh Aziz Samsudin dan dinyatakan setuju, kemudian dilanjutkan dengan nama yang sudah disampaikan oleh Partai Golkar pada hari kemarin yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang ditemui di DPR RI pada hari Rabu kemarin yang mengajukan nama Ludwig Paulus dengan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar. Nama Ludwig Paulus ini juga disetujui tadi oleh seluruh anggota DPR RI untuk disepakati menjadi Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Setelah dinyatakan setuju oleh seluruh kader maupun juga anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, langsung diambil sumpah nama Ludwig M. Paulus ini di depan Ketua Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan DPR lainnya yang juga ikut hadir secara fisik dalam rapat paripurna pada hari ini, yakni Puan Maharani, Rahmat Gobel, Sofmi Dasko Ahmad, Muhaimin Iskandar, tengah tadi menyaksikan bagaimana pengambilan sumpah nama Ludwig Paulus untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kita tahu sebelumnya nama Ludwig Paulus ini diajukan oleh Partai Golkar pada hari kemarin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setelah sebelumnya dalam rapat pleno internal maupun terbatas yang digelar oleh DPP Golkar pada Senin malam dengan menyetujui satu nama yakni Ludwig Paulus menggantikan nama Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Selain itu memang nama Ludwig Paulus ini setuju oleh seluruh kader-kader untuk menggantikan posisi Aziz Samsudin setelah sebelumnya Airlangga Hartarto juga sudah menerima masukan dan juga pertimbangan terkait dengan nama pengganti Aziz Samsudin. Jika kita berunut bagaimana prosesnya yang digelar cukup cepat setelah Aziz Samsudin dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, kemudian selang berapa hari rapat digelar oleh Partai Golkar dan mengerucut ke 3 nama, salah satunya adalah nama Ludwig M. Paulus yang merupakan Sekjen Partai Golkar untuk menggantikan posisi Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI fraksi Golkar bidang politik dan keamanan. Eva. Iya, Putri sudah resmi dilantik. Lalu apa saja tugas dan pekerjaan rumah yang menanti Ludwig setelah resmi dilantik menggantikan Aziz Samsudin? Setelah tadi disaksikan atau disetujui dari pengesahan Ludwig M. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI fraksi Golkar, ia ikut langsung dalam agenda rapat paripurna selanjutnya. Setidaknya dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang kali ini ada sejumlah rangkaian agenda selain tadi pergantian antar waktu dari Wakil Ketua DPR RI. Salah satu agenda pada hari ini adalah mengenai prolegnas, kemudian juga perpanjangan pembahasan beberapa rancangan undang-undang. Untuk apa saja yang merupakan tanggung jawab ataupun juga peran nantinya Ludwig M. Paulus yang membidangi bidang
politik dan keamanan ada sejumlah rangkaian yang harus juga dikerjakan. Salah satunya adalah karena sosoknya yang merupakan sebelumnya berada di Komisi 1, yakni bidang intelijen, pertahanan maupun juga luar negeri. Artinya ia juga memiliki sejumlah latar belakang pengalaman. Sesuai pula ini yang disampaikan oleh Partai Golkar, mengapa memilih nama Lodwig M. Paulus, karena ia bukan nama baru sebenarnya di partai maupun juga di DPR. Artinya dengan cakupan pengalaman di militer, kemudian pernah menjadi Danjen Kopassus dan juga pernah menjabat dan saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar sejak 2018-2019. Selain itu juga di bidang yang sudah ia perankan atau dia kerjakan sampai saat ini sebagai anggota Komisi 1. Nantinya dia ataupun Lodwig M. Paulus bersama dengan pimpinan DPR lainnya juga akan memiliki atau harus menentukan terkait dengan program-program kerja mengenai RUU yang tengah dikerjakan dan harus diputuskan oleh pimpinan DPR RI. Khususnya adalah untuk bidang politik dan keamanan membidangi Komisi 1, 2, dan 3. Kita akan nantikan bagaimana kinerja dari Lodwig M. Paulus. Demikian Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lukman untuk informasi Anda.